Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hari ini saya ingin berbagi tentang pengalaman kami para Romo OMI yang sedang retret tahunan. Retret kali ini dipimpin oleh seorang imam OMI dari Filipina, Pastor Phil Estrella. Dia mengajak kami untuk merenungkan tentang kesadaran misioner para OMI. Dan kami belajar dari Santo Petrus. Santo Petrus mempunyai semangat misioner yang luar biasa. Pada waktu dipanggil pertama kali oleh Tuhan Yesus, dia bersemangat. Dia selalu menjadi yang nomor satu. Kalau ditanya, dia juga yang paling duluan jawab. Bahkan ketika yang lain akan meninggalkan Yesus, ketika Tuhan Yesus meramalkannya, Petrus mengatakan, "Sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau." Tapi kemudian Tuhan mengatakan, "Nanti kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok." Tetapi Petrus pada waktu itu masih tetap luar biasa. Nah, pada waktu peristiwanya kemudian terjadi, Petrus sungguh-sungguh menyangkal Yesus 3 kali. Petrus mengatakan, "Aku tidak mengenal dia." Sebetulnya Petrus kehilangan jati dirinya. Dia tidak mengenal dirinya lagi. Ketika Tuhan yang dia banggakan, yang dia ikuti, ternyata ditangkap dan terancam hukuman mati. Tak berdaya. Petrus kemudian menyangkal Yesus. Dan pada waktu itu, Tuhan Yesus dengan sengaja memandang Petrus. Dan Petrus kemudian ingat, sadar siapa dirinya. Bahwa dia pernah mengatakan, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Itulah panggilan yang kedua. Maka kemudian ketika Yesus bangkit dan Petrus kemudian diajak ngobrol, Tuhan bertanya kepada Petrus 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Dan Tuhan ingin tahu apakah Petrus belajar sesuatu. Apakah dia masih sama seperti dulu atau sudah berubah. Dan rupanya Petrus berubah. Dia tidak lagi seperti dulu yang mengandalkan kekuatannya, pride-nya sendiri, bahwa dia mengikuti Yesus sebagai pribadi yang bersemangat. Panggilan yang kedua, ketika Tuhan menanyakan kepada Petrus, "Apakah engkau mencintai aku lebih dari semuanya ini?" Petrus tidak mengatakan, "Ya Tuhan, aku mencintaimu lebih dari mereka ini." Tidak. Seandainya Petrus mengatakan hal itu, berarti Petrus tidak belajar, tidak berubah. Tapi Petrus kemudian menjawab, fokus pada Tuhan Yesus. "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mencintaimu." Dan itu mengubah segalanya. Kesadaran Petrus akan panggilannya, akan perutusannya, kembali disegarkan, dan dia menjawab, tetapi dalam kondisi yang berbeda. Panggilan kedua, the second call, dijawab dengan kerendahan hati, dengan cinta yang lebih dalam, dengan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Sesudah dia mengatakan, "I don't know him," saya tidak mengenal dia. Dia kemudian mengatakan, "Engkau tahu Tuhan bahwa aku mencintaimu." Kita semua kalau setia pada panggilan kita masing-masing, entah imam, entah menikah, kita akan mengalami panggilan kedua. Panggilan yang harus dijawab dengan jawaban yang lebih dalam.
bukan mengandalkan cinta dan kekuatan sendiri, tetapi fokus pada Tuhan, fokus pada kasih Allah. Dan itulah panggilan yang lebih membawa kepada kepenuhan. Dibutuhkan kesadaran dan pertobatan bahwa Tuhan yang memanggil. Kita harus mengandalkan Tuhan, bukan kita. Baik Anda yang sudah menikah, dalam panggilan hidup berkeluarga, maupun biarawan-biarawati, maupun para imam. Setialah. Di dalam kesetiaan itulah kita akan mengalami panggilan kedua. Panggilan yang lebih real, lebih otentik. Yang juga harus dijawab dengan lebih otentik, lebih rendah hati, lebih mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Dan kita sadar bahwa Tuhan yang memanggil kita, Tuhan juga yang akan menguatkan kita, Tuhan juga yang akan memurnikan panggilan kita. Maka kita perlu terbuka dan tetap rendah hati, menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Pada saatnya, panggilan kedua itu akan datang, memurnikan kita, dan membuat kita menjadi lebih bahagia dalam menjalani panggilan kita masing-masing. Maka saudara-saudari terkasih, tetaplah setia pada panggilan Anda masing-masing, apapun itu, karena Tuhan selalu terlibat dan tidak pernah menyerah, membimbing, menemani, dan mengasihi kita. Maka, saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.